Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita hari ini akan membahas contoh penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Ini untuk studi kasusnya kita masih menggunakan contoh kasus yang sebelumnya, yaitu Jamal Tour ya. Jamal Tour ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa travel gitu ya. Nah, untuk membuat ayat jurnal penyesuaian atau adjustment entries ini diperlukan beberapa data. Yang pertama adalah neraca saldo yang belum disesuaikan, dan yang kedua adalah transaksi yang harus disesuaikan. Nah, di sini ada neraca saldo yang belum disesuaikan atau disebut unadjusted trial balance. Dan ini ada 5 transaksi ya yang harus disesuaikan oleh perusahaan Jamal Tour, yang mana transaksi ini tentu sebelumnya belum disesuaikan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama ini adalah sisa bahan habis pakai per 31 Desember 2021, yaitu sebesar 500.000. Sebesar 500.000 itu yang mana di sini di soal ini menggambarkan bahwa sisa bahan habis pakai atau sering disebut juga dengan perlengkapan. Perlengkapan ini sisa akhirnya adalah 500.000. Sedangkan di neraca saldo yang belum disesuaikan itu tercatat 2.100.000. Berarti ada perlengkapan yang sudah terpakai itu sebesar berapa nih? Kita akan hitung nih selisihnya ya, teman-teman. Nah, nanti yang sudah terpakai inilah yang nantinya akan kita jurnal. Oke. 2.100.000 kita akan kurangkan dengan sisa di akhir periode itu ada 500.000. Maka bahan perlengkapan yang sudah terpakainya adalah 1.600.000. Nah, 1.600.000 inilah yang akan kita jurnal ke ayat jurnal penyesuaian. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan tentunya ya yang sudah terpakai, yaitu supply atau sering disebut supply expense untuk bahasa Inggrisnya ya rekan-rekan semua, yaitu senilai 1.600.000 dan perlengkapannya 1.600.000. Kenapa perlengkapannya posisinya ada di kredit? Tentu karena perlengkapan tersebut sudah terpakai, otomatis sisi aset bagian perlengkapan akan berkurang. Nah, ketika perlengkapan ini berkurang, masih ingat ya teman-teman dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansinya, bahwa ketika ataupun saldo akun ya rekan-rekan semua, bahwa ketika perlengkapan ataupun aset lancar itu berkurang, maka posisinya ada di kredit. Itu ya, dan sebaliknya jika bertambah posisinya ada di debit. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, di sini ada pendapatan tapi belum ditagih per 31 Desember 2021, yaitu 3.500.000. Artinya apa? Bahwa perusahaan Jamal Tour sudah melakukan jasa, namun pendapatannya belum diterima. Ya, karena masih belum ditagih ya, teman-teman semua. Artinya apa? Berarti ada uang perusahaan di klien atau di customer. Atau jadi akunnya diakui sebagai akun piutang usaha karena ada uang perusahaan yang belum diterima dari si klien ya, rekan-rekan semua. Jadi pencatatannya adalah akun receivable karena piutangnya bertambah ya. Teman-teman, piutangnya bertambah, otomatis posisinya ada di debit, ini sebesar 3.500.000, dan pendapatannya bertambah 3.500.000, maka pendapatannya posisinya ada di kredit. Jadi akun receivable pada pendapatan jasa. Untuk transaksi selanjutnya, yang ketiga, yaitu penyusutan peralatan diperkirakan 2 juta. Peralatan ini merupakan salah satu dari bagian fix aset ya atau aktiva tetap. Nah, di sini ada penyusutan sekitar 2 juta, maka jurnalnya adalah depresiasi expense
of equipment atau akumulasi, beban penyusutan beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi di sini depreciation expense of equipment pada accumulated depreciation equipment itu sebesar 2 juta. Selanjutnya ada accrual gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2021 sebesar 1 juta. Accrual gaji itu yang belum dibayar berarti bentuknya masih hutang ya, tapi sebetulnya itu sudah menjadi beban ya teman-teman karena memang pengerjaannya sudah dilaksanakan. Jadi beban gaji pada jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji atau salary expense pada utang payable. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Selanjutnya nomor transaksi kelima yaitu saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 Desember untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 15 sampai dengan 30 Desember 2021 hanya 2 juta. Jadi kalau di sini artinya apa? Ada pendapatan yang diterima di muka. Berarti ada pendapatan yang sudah diterima di muka sebesar 2 juta, namun pelaksanaannya itu akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai dengan 30 Desember. Jurnalnya unearned fees atau pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 2 juta. Teman-teman sebetulnya ini pada saat pertama pendapatannya diterima, itu jurnal awalnya adalah case pada unearned fees ya rekan-rekan semua sebesar 2 juta. Ini pada saat transaksi di tanggal 1 Desembernya sebesar 2 juta. Ini juga sama sebesar 2 juta, jadi debit kredit. Nah, pada tanggal 31 setelah adanya pengerjaan, maka pendapatannya sudah bisa diakui, yaitu kita akan balik ya. Jadi unearned-nya di debit sebesar 2 juta. Terus pendapatannya di kredit. Kenapa di kredit? Karena pendapatannya bertambah sebesar 2 juta. Seperti ini teman-teman. Nanti di worksheet-nya, di raca saldo yang sudah disesuaikan, ini unearned fees-nya akan berkurang sebesar 2 juta ya. Karena memang sudah pengerjaannya sudah dilaksanakan. Baik teman-teman, untuk jurnal penyesuaian, untuk jurnal seperti ini ya, sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke worksheet.